Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Al-Mulk atau surat yang ke-67 ayat 1 dan ayat 2. Barokah tabarakalladzi biyadihil muluk. Barokah kekuasaan ada di tangan Allah. Itu adalah merupakan satu barokah. Kalau kekuasaan tidak di dalam satu tangan, ya centang pernanglah dunia kau dibuatnya. Tapi kalau dalam satu tangan, dalam tangan Allah, nah ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah di atas segala sesuatu mempunyai kekuasaan penuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati. Gunanya untuk apa? Nak jingo siapa di antara kamu ni yang beramal paling baik. Allah nak jingok kita siapa di antara kamu beramal paling baik. Jadi disiko ahsanu amala. Bukan banyak. Kalau banyak aksaru. Nak jingok kamu siapa yang banyak amal. Tidak. Allah nak jingok siapa di antara kita yang beramal paling baik. Wa huwal azizul ghafur, ya maha perkasa, maha penyantun, maha kasih, maha sayang. Para jamaah salat subuh, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Allah nyuruh kita berbuat baik. Landasan berbuat baik itu adalah adanya perintah. Kalau yang tidak diperintah oleh Allah, jangan digawe. Sebab agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madiniyah. Sudah lengkap. Diturunkan oleh Allah, agama Islam sudah lengkap. Nah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ditambah jangan, dikurang jangan. Nah, Allah memerintahkan kita supaya berbuat yang terbaik. Apa yang terbaik itu adalah yang diperintah. Bukan Allah nyuruh banyak. Kalau Allah nyuruh banyak, Pak, disuruhnya kita sembahyang subuh 200 rakaat. Itu kalau Allah mau minta banyak. Nah, urung kita begawe mau 200 rakaat salat subuh kita sampai jam 9 kalau belum selesai mau 200 rakaat ya. Sedangkan 4 rakaat lagi kadang-kadang kita kok pening. Aku kini tuh lah sering sembayang apalah 2 apalah 3 sembayang ko tadi.
Ya Bu ya. Udah usah lah inilah semayang kadang-kadang. Apalagi sok umur 60 ke pucuk. Oh, sudahlah. Nalak kacomato lalkat di mato ko ado cak 19 kali. Mas mayang ko la 2 apa 4. Ya. Jadi Allah tidak suruh banyak. Yang penting pelaksanaan apa yang diperintah oleh Allah. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, amal terbaik tidak dituntut besar, yang penting amal terbaik. Jangan marah, Bu. Jangan marah kalau ada anak kecil ngepek batu di tengah jalan. Atau masang botol di tengah jalan. Jangan dimarah. Kau ini kurang ajar nian. Lah tahu ke jalan orang liwat. Kau ngapa kau nyapak batu, ngepek batu di jalan. Umpama, Pak. Jangan dimarah ya anak tuh. Kalau nak itu juga diperingat. Jangan lain kali jangan. Gawe yang macam tu tidak baik. Apa dimarah? Tambah ini dia mengkak-engkak dia. Apa sebab? Karena dia memberikan kesempatan kepada kita untuk nyapak batu tu. Gak usah kita, sahabat Nabi pun pernah terjadi seperti itu. Karena Umar pada satu hari merajuk sehingga mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia nih Abu Bakar nih dengan aku nih? Ngapo kata Rasulullah? Terus banyak nyuruh akunya itu baca salam dulu. Tak pernah dia nak dulu baca salam dengan aku nih. Ayo, biarlah kata Rasulullah, kaget kita tunggu. Begitu datang Abu Bakar, hai Abu Bakar, kata Umar, kawan nih tiap bertemu nak nyuruh Umar terus baca salam. Coba kawan pula dulu baca salam bila bertemu dengan Umar, kawan dulu baca salam. Jadi apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau sudah pernah mengingatkan kepadaku bahwa siapa yang dulu mengucapkan salam, itu Allah akan sediakan sorga untuk dia sekian tingkat. Maka aku nih nyuruh Umar dulu baca salam kepada aku, ku nak ngenjo sorga itu ke Umar. Ketika itulah Umar laju melolong, Umar nangis. Umar ketika, ya Allah ya Rahman, ku kendak Abu Bakar. Jadi ada satu-satu waktu kesempatan kita disuruh berbuat baik, walaupun kecil Bu. Nyediakan minum untuk kucing, jangan peduli pula itu kucing orang atau anjing orang, jangan peduli. Kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Sebab satu saat di akhirat nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ni nak berikinan antara kebajikan kita dengan perbuatan dosa kita. Berikinan di situ kaki. Jangan sebal dengan kucing. Ay kucing ni susah mula. Yo pemaling. Oh, kalau ibu-ibu sering bengis dengan kucing tu kan pasal kucing tu galak maling lauk. Nah salah kita Bu, bukannya ini salah kita. Coba mendinjok makan secara teratur. Kucing tu mako maling lauk kita tu karena kita karena dak diberi makan. Coba diberi makan. Dah kada ada perut lah buncit lah kenyang. Ini masih juga nak maling lauk kita. Dak ada rumusnya itu. Nah sediakan. Bahkan ada seseorang yang nak kapan pergian nak kemana-mana berbungkus bersiapkan nasi. Itulah makanya ada di Jawa tu istilahnya nasi kucing, Mbak ya. Yang memang disiapkannya nih nasi. Dia temu kucing. Nah. Kau yang kawan.
Kucing nah dinju. Dan itu pernah terjadi Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ada sebuah hikayat seorang anak, Bu, disuruh oleh emaknya atau umaknya kan sudah terkapar di rumah sakit. Jadi diperintah oleh pihak dokter, pihak rumah sakit, tolong beli obat ke situ. Tolong beli obat ke situ. Nah, dia sedang beli obat, tadi, di jengoknya ada berapa ekor anak anjing yang nampaknya kelaparan. Maknya tadi mano. Jadi oleh anakku tadi belilah roti. Beli roti. Nah, dijuk nyelamakan ke anjingku tadi. Sudah dijuk makan anjingku tadi, lalu dia balik ke rumah sakit. Kapan dijengok di situ, emaknya tadi yang terkapar dalam keadaan sakit. Lalu emaknya lah pacak duduk. Oi aneh maknya. Iya penyengokan awak tadi katanya. Ada semacam apalah dari atas katanya. Yang menyuruh awak duduk. Sehingga awak ada kekuatan untuk duduk ini. Dan terasa badan awak lah segar. Jadi anakku teringat, oh barangkali ini. Gara-gara aku ngenjuk roti kepada anak anjing tadi. Rasulullah mengingatkan kepada kita Bapak dan saudara-saudara sekalian. Takutlah kepada api neraka walaupun kamu cuma bersedekah sebiji tamar. Dan dalam Islam tidak ada kamu berwakaf ke masjid raya ko kalau udah 1 juta tak terima. Ada tak, Bu? Dekati. Berapa? So janji Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Di akhirat nanti seluruh makhluk yang kita kasih makan, dia akan menjadi pembela kita di padang mahsyar. Nyoko yang kita yang gawat kedua, Bu. Mula sudah bertimbang amal, lah pasti mau masuk neraka, na'udzubillah masuk neraka, mau masuk surga. Yang jadi persoalan kita nih sebelum bertimbang amal. Belum ada ketentuan. Ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar. Dalam kubur nanti banyak ayat menjelaskan. Ada 2 macam lah kira-kira yang paling menjadi penyesalan kita. Ada 3 lah. Yang pertama, kita minta kepada Allah begitu dalam kubur, ya Allah, tolong balikkan aku ke dunia segil bedilah. Ya macam mana nak balik lagi kok tanah ditimbun. Mana lagi nak mungkah. Segil bedilah. Ngapo kata Allah Ta'ala? Aku nak menunjuk sedekah. Tak kata istilah nak pergi haji, dah. Pergi umrah, dah. Aku nak ngenjuk sedekah. Yang kedua, ya Allah, kembalilah aku ke dunia gak segil baik. Ngapo? Aku nak beramal soleh. Tapi cak mana lagi? Sebenarnya lagi nak balik. So tanah lah ditimbun wong. Kalau berlapis papan, nah kok tanah dak tangkit di kita. Walaupun hidup dan kita umpama dalam kubur bisa lagi. Dak baca lagi. Lah sudah. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, pernah di zaman Rasul juga terjadi. Sahabat ngadu, ya Rasulullah, itu perempuan rajin nian beribadah. Gawenyo kucing dikurungnya dalam kamar
Tak dinjuknya makan. Kata Rasulullah masuk neraka. Tapi perempuan yang satu tu, ya Rasulullah, gawenya ya kupu-kupu malam. Tapi pada satu saat dia nanggalkan sepatu di dekat sumur, anjing sedang kehausan, ditanggalnya sepatu, dimasuknya air ke dalam ceboknya ke sepatu, dinjuknya minum kepada anjing tadi. Maka kata Rasulullah, surga untuk dia. Lah dia tuh WTS ya Rasulullah. Dia tuh kupu-kupu malam. Lah iya yang kupu-kupu malam dosonya. Perikinan pula dosonya. Tapi ujungnya kaget ngapa? Masuk surga. Karena gara-gara ngenjuk minum anjing. Nah apa lagi? Nah coba kita kok kadang-kadang ku jengok macam di dusun-dusun tuh. Mohon beternak kambing dia pagi muka kandang. Petang nutup kandang. Mau ternak ayam macam itulah. Pagi buka kandang, petang nutup kandang. Itulah makanya ayam lama gerib, galak bengis, ngapo ayam dia galak masuk. Lama no galaknya masuk kandang. Coba dinjuk nasi dalam kandang tuh. Dah usah dialau, datang dia masuk dah kok kita nak daging ayam, nak telurnya ngenjuk makan dah galak. Nah berapa lah kaki di akhirat tu tanggung jawab kita gitu. Dah uji ayam kita dewe. Ayo, berdadu lah ibu ya ternak ayam kalau dah galak ngumpan makan. Ya. Kau biri ke kambing macam tu lah aku jengok. Di dusun aku yang banyak mau disiko dah kata. Aku macam itu. Wih. Jadi kalau macam tu mana? Lah disabit rumputnya. Dijuk makan. So namanya hewan. Malah marahnya nak makan juga. Cuma masuk kandang. Apa yang nak dimakannya? Tak nak makan kandang. Nak ngukang bila kandang. Nak terkukang dia. Jadi hewan itu malamnya nak makan juga. Malamnya nak makan. Kamu perlu coba waktu malam-malam tuh diinikan, dikabur perut ayam. Ada besi apa tidak? Seperut juga tadi. Ya dah. Nah, mau besi, tak ada letu, mendak, hidup ke lampu, juk makan. Itu caranya. Insya Allah tak kemati ayam. Oh kadang-kadang wah ngalebak ayam wah sakeban panjang mati galo. Lalu tahu dak mati. Yang makannya itu pasir, batu dimakannya. Coba no dak mati. Dia datang virus corona, nah mati dia. Tempat beblak mati. Kenapa? Ya karena tidak diberi makan. Hewan itu hidupnya apa? Hanyalah untuk makan. Nah kita kaget di akhirat dituntutnya. Walaupun tuannya tu ko tuan awak ko cuma nak telu awak baik, ngejuk makan awak tidak. Jadi cak mana kata lah? Yo berikinan. Nah kami ngajak berikinan, ayam ngajak berikinan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya tidak usah kepada manusia, kepada hewan pun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Nah, kalau kamu nak niru cara awak kok tiap pagi Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian tiap petang itu ngulang kebun. Jadi kebun awak tu jak di dusun, jak di rumah sampai ke kebun tu sekitar 9 kilometer. Nah di kebun tu bekas kami nunggu kebun sari tu masih ada anjing siku. Masih ada anjing siku, anjing betino. Jadi anjing betino ko awak dak galak ngusirnya, tetap tiap pagi dinyuk makan, petang dinyuk makan, pagi dinyuk makan. Nah, tiap agai anjing liar kok bukan diki di tengah jalan. Sok gawe kanti itu nyos waktu bau mo, waktu berkebun
Badala anjing, kau beli anjing. Beli itu Pak. Kadang-kadang dimain di karang dapur tuh kan kadang ratusan ribu gua anjing. Gua anak anjing kecil itu tuh. Lalu yang sampai 300.000 tuh beli. Nah lah sudah nyoba kebun sawitnya lah bagus. Nyoba balik ke dusun kan. Anjing ditinggal jauh di situ. Dah ada ulang-ulang, dah ada ini lagi. Sebabnya pergi ke kebun. Kapan? Nanti kau nak manen. Kau nak manen sawit. Lah pergi ke kebun 15 sakai. Kau panen sawit itu kan sekali 15 sakai. Nah, tulangnya pergi ke kebun. 15 sakai aja tidak dijak makan. Gimana? Nah. Jadi awak tadi ya lah tiap pergi ke kebun ya macam itu. Ngudo nasi. Nah, di tengah jalan tuh pokoknya Bu ada macam 3, 4, 5, 6 anjing. Nunggu tengah jalan. Kau bos lah datang. Nah sudah, nah aku kawan. Ya tak banyak, tahu ngatonya mana banyak kawan. Baca ini yang ada. Nah, kau itu kawan. Nah, kau kalau nunggu pula, nah kau itu kawan. Nah, kau untuk kawan. Cuma kan ingat yo, kaki di akhirat nanti kawan mohon kepada Allah tolong awak. Tek loka nyawa bakal saro juga. Sehebat-hebat kita Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian di padang mahsyar di alam kubur itu tetap kita akan menghadapi masalah. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita aksirud du'a li annahu su'al. Kepada wong yang mati, wong lah mati, Bu, Pak, wong lah mati. Itu kata Rasulullah, perbanyaklah doa untuk dia. Supaya kenapa maka disuruh kita banyak berdoa kepada orang mati? Karena dia tuh menghadapi masalah besar. Banyak masalah. Jadi minta tolonglah. Kalau ada saudara kita mati, berdoa, ya Allah ampunilah segala dosanya dan maafkan segala kesalahannya. Cak 2-3 ulang kita baca Pak. Itu yang disuruh oleh Nabi. Nah kok kita kok kadang-kadang nih mati. Oh serentak pokoknya pada ketek surat Yasin di rumah tu. Nah. Pinjam situ lah, pergi ke masjid, surat Yasin. Bukan aku melarang baca Yasin, Pak. Dak nyambung. Dak nyambung. Ya, bukan aku tuh ini dak nyambung. Yang nyambung tu apa? Perintah Rasulullah aksirud du'a li annahu su'al. Udah tu ada pula yang berdoa semoga husnul khatimah. Lah tak baca lagi. Yang doa kita supaya husnul khatimah tu ketikanya. Nah, tu ya Bu. Kita berdoa kepada ya Allah mintalah bak umat nenek puyang ko mati ke dalam husnul khatimah. Kalau itu mau mati. Dem. Mati kita lagi doa husnul khatimah, tidak perlu lagi. Yang perlu ya Allah ampuni segala dosanya dan maafkan segala kesalahannya. Itu yang benar. Pantak baca Yasin 3 ulang. Banyak orang tu ngomong, itu Ustaz Jabar tu belakang baca Yasin. Nah lah salah pula. Ya kena 20 Jabar belakang baca Yasin. Bukan. Ada tempatnya. Coba jengok surah Al-Quran. As-samsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Matahari itu kata Allah berjalan di peredarannya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Bulan berputar selama 29 atau 30 hari. Apa hubungannya dengan gaib lah mati kok? Dekate. Jadi bukan ini. Aku bukannya melarang, udah ada tempat. Ini kok kadang-kadang bidu hilang, dape alhamdulillahirabbil alamin sedekah baca Yasin. Mulo. Nih, bidu anyot dape. Sedekah pula baca Yasin. Mulo. Anak lulus kuliah. Yasin pula. Apa ini? Sudah operasi, alhamdulillah lah sehat. Baca Yasin pula.
Jadi kapan ditanya orang, mulo sok kamu lanang-lanang di Muratara kok hafal galuk surat Yasin. Lah macam mana dah hafal surat Yasin? Tiap sudah baca Yasin makan. Tiap sudah baca Yasin makan. Waduha dah hafal. Mulo dah hafal waduha. Iya sudah baca waduha detik ngajak makan. Jadi ayah Allah Rabbi, itulah aku yang ngomong tadi, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Pernah aku debat dengan, oi, Nabi Muhammad tuh mati apa tidak? Mati. Mati Nabi Muhammad. Nah ketika Nabi Muhammad mati, apa yang digawe oleh para sahabat? Coba aku nak tanya kamu. Ketika Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad itu kan matinya hari Senin, dikubur ayah kebo. Nah selama 3 hari itu, apa yang digawekan oleh para sahabat? Ketik yang berani ketika itu kan kau kabar Nabi Muhammad mati, Umar ngambil pedang. Umar ngambil pedang kok dah mau perangko lagi pak, dah perangko lagi pedang kok, pegang Umar pedang. Siapa ngato Nabi Muhammad mati? Batang lehernya ditetak Umar, bisa ke Umar sayang dengan Nabi. Nak putus batang leher tuh. Apalagi umpamonyo, ayo kita baca Yasin. Punah galo di pantai Umar ketika itu, kepada disembeli Umar galo, lebe. Jadi kata Umar, Nabi itu tidak mati. Dia tuh cara kita mati suri, kata Umar. Seroman Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah terjadi seperti itu kan, bagi Nabi Musa terkapar 40 hari 4 malam jadi dihidupkan lagi kan, itu Nabi Musa kan. Jadi Umar yakin seperti itu. Jadi orang diam. Dia ketek, Pak. Badiaman ketika itu. Oh, tak bani ngomong. Ngomong salah omong. Putus batang leher pantai Umar. Pedang tak berperangko lagi. Ya sudah. Tak lama sudah masyarakat dah terkumpul banyak. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar kan istrinya kan 4. Jadi nyokot sedang di rumah bini muda jauh di pinggir kota. Jadi Abu Bakar bergegas datang. Nabi itu kan mati di rumah Siti Aisyah kan? Rumah Siti Aisyah, rumah anaknya. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ke rumah anaknya. Itu dijenguk. Nabi sedang dipangku oleh Siti Aisyah. Nah, langsung Abu Bakar berjenguk. Bismillahi. Nah, itu kan baca kita kan untuk bertemu jenazah itu kan itu kan. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihapus muka ya Allah kata Abu Bakar. Alangkah belagaknya wong ini, yoi. Lah mati masih juga belaga wong ini. Lah mati masih bersih juga. Ya Abu Bakar lah pasti bahasa Nabi kok lah mati. Langsung keluar. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abu Bakar. Saudara-saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu menyembah Muhammad. Muhammad lah mati. Tapi kalau kamu menyembah Rabb Muhammad. Kalau kamu menyembah Allah. Nah yang tidak pakai mati. Baru Umar mau dadu lah ya. Oi Ibnu Khattab salah anian kau ya Nabi kok manusia mati. Nah baru masuk pedang. Masuk pedang ke dalam perangkonya lagi Umar. Namanya manusia pasti mati. Nah, sudah terimalah bahwa Rasulullah pada hari ini mati. Nah jadi yang digawe oleh para sahabat itu apa? Itulah sekedar perintah. Kenapa? Ya para sahabat ketika itu berdiaman dan 3 hari kemudian baru dikubur Nabi itu baru dibandi dikapani jenazah. Kenapa? Karena pada saat itu kan pimpinan dak kate siapa bakal pimpinan kok sehingga terjadi 2 kubu. Ansor mengajukan orang ini, orang Muhajirin mengajukan ini. Jadi akhirnya disepakatilah Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah. Jadi itu yang digawekan oleh Rasulullah, digawekan oleh para sahabat terhadap diri Rasulullah.
Jadi inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bukan disuruh banyak. Sebab harta Allah Ta'ala ini sudah sekian banyak, Pak. Bintang yang ada di langit itu, bayangkan Pak, bintang yang ada di langit yang mengelilingi matahari, apa gunanya? Soal asam sutajrili mustaqorilah kau tadi, mako matahari kau beredar di tempatnya Pak, karena matahari kau dipagar oleh miliaran bintang. Jadi kok bintang kau ngadang, bintang si kau ngadang, bintang si kau ngadang. Jadi jangan matahari kau bergerak ke tempat lain. Jadi dalam yang kita jengok tuh baik itu 6 juta. Yang kita jengok malam hari baik itu Bu, bintang yang ada tuh kok 6 juta jumlahnya. Padahal bermiliar-miliar bintang itu. Gunanya bintang itu apa? Nahani supaya matahari kok jangan kemana-mana. Sebab apabila matahari itu bergeser 2 cm Pak, 2 cm bergeser menjauh atau mendekat, sudah dunia kita, bumi kita ini tidak ada lagi ini ceritanya. Kalau menjauh bumi kita akan kedinginan. Kalau matahari ini menjauh gak 2 cm dari sekarang, dari bumi kok, maka bumi kita ini kedinginan. Dingin jadi es. Mau bumi kalau jadi es ya mana? Ya mati galok gitu. Ya dah. Nah, kalau matahari kau tadi mendekat bumi cak 2 cm maka bumi kita ini kepanasan. Mana mau kepanasan? Mati juga. Jadi menjauh, mendekat, makanya dijamin oleh Allah asam susadrili mustaqarilah. Matahari itu situlah dia kenapa dipagar oleh sekian banyak. Jadi si bintang tuh Bu, itu ngandung emas kira-kira separuh. Nah kalau emas itu dibawa ke bumi, kok rasaku tahu nak nyebut itulah. Makanya Allah Ta'ala tuh nyuruh kita ahsanu amala. Dikit amal asal bagus. Bukan banyak. Dikit amal asal baik. Yang mana yang baik itu? Yang diperintah oleh Allah. Sebab agama kau Pak, Bu, agama kau tak pacak nak nurut akal. Kapan nak nurut akal? Yo hancurlah agama menurut akal kita. Contoh, sudah maghrib, apa dilah kita kok? Hah? Bu, sudah maghrib, kan kita beruduk tadi sholat maghrib Pak ya, sudah maghrib, makan. Nah begitu nak Isa, lah biasa kalau sudah makan, jadi angin keluar, perut kentut, ya tak? Kentut. Waktu itu berarti wudhu kita sudah batal. Karena wudhu kita sudah batal, lalu kita mau berwudhu. Kenapa berwudhu? Karena wudhu aku lah batal. Apa yang batal wudhu? Kentut. Lalu berwudhu. Apa yang dibasuh? Muka, ya tak? Disuruh Allah Ta'ala wamsahu. Basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, basuh kaki. Tiba kentut. Ada tak agama nyuruh basuh tiba kentut dulu? Detik. Jadi menurut akal kita, menurut akal ini, kita di wudu, kita ini batal gara-gara kentut. Harusnya apa? Menurut akal, kentut. Tiba kentut, kau dulu dibasuh. Enak? Baru basuh muka. Nah, itu menurut akal. Allah tidak. Agama kau bukan nurut akal kau. Agama kau nurut kena aku, kata Allah Ta'ala, aturan aku. Bu, kita ada kete ayam, siko ada kete ayam. Berjalan-jalan di belakang rumah, bekas nih, di bawah rumput serai, 12 hijau telur ayam. Menurut akal, daripada telur ayam kau dimakan anjing, lebih baik kita makannya. Itu menurut akal. Tapi menurut agama tidak. Lebih baik telur kau tadi dimakan oleh anjing
daripada kita yang makan. Kalau kita yang makan, tanggung jawab di akhirat kaki. Nah, tu nah si bedul tu nah kata awak dulu maling telur ayamku 12 ije balik rumahnya. Nah, kini tanggung jawab. Kalau anjing tak tanggung jawabnya. Apa detik tanggung jawabnya? Bahkan umpama si punya telur ayam kau tadi akan terjungkal. Ayo, kata Allah Ta'ala, orang ini siap-siap nak diberangkatkan ke neraka. Orang ini siap-siap nak ke neraka. Masih ada tak kamu sangkutan dengan orang ini? Nunjuk tangan lah. Apa nunjuk tangan? Apa cok mano lah anjing tu kaki di akhirat? Tak tahu aku. Nunjuk tangan anjing. Ya Allah, saya tidak setuju kalau si A itu dimasukkan ke dalam neraka. Apa alasan kata Allah Ta'ala? Karena aku pernah makan telur ayamnya 12 ekor. Bu, telur ayam dimakan anjing jangan berutuk. Di akhirat kaginya akan bela kita. Lauk makan dimakan kucing. Jangan berutuk. Jangan dipukul kucing. Bawa di akhirat kaget, dia akan membela kita. Itulah contoh-contoh amal kebajikan yang bakal kita perhitungkan di akhirat nanti. Bab apa? Sebenarnya Pak, yo kadang-kadang kita sok rukun iman ko gaib galau. Nah, kita yang kejengoan. Percaya kepada Allah, pernah bertemu? Dah. Percaya kepada malaikat, dati siri gitu. Percaya kepada Nabi, lamati galau. Di akhirat, di pintu kubur kaget na baru. Berharap kepada Allah anak yang soleh. Kalau anak soleh, makanya tolong Pak, tiap hari, tiap malam. Jangan kurang dari 10 kali berdoa. Doa itulah hafal galau gitu. Cuma kadang-kadang lupa. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan kurang dari 10 kali. Mon baca 100 kali. Sebab setiap kita berdoa langsung ke situ. Langsung ke bapak, langsung ke emak kita. Mun kita baca Yasin, guru kita yang kenyang. Itulah awak senang ni anak. Kena aku jadi guru, ngaji. Jadi aku senang ni. Makanya aku sampai mati aku nak jadi guru ngaji. Setiap anak aku baca Yasin, aku dapat kiriman bak dengan umaknya. Mana nak dapat bak dengan umaknya? Tak dapat. Kenapa bak umaknya tak dapat pahala anaknya baca Yasin, Bu? Aku yang dapat. Bak umaknya tak dapat, ngapa? Karena bak dengan umaknya, ku minta sebulan bayaran 10.000. 10.000 sebulan. Ku minta bayaran, ya nak? Nah, umak dengan baknya nunggak 17 bulan. Maka bak dengan umaknya baca Yasin anaknya tak nyambung. Yang nyambung siapa? Gurunya yang ngajarnya ngaji. Tapi kalau doa tadi, nah itu langsung. Kau jangan saya minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, jangan lupa Pak. Jangan lupa nih. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cara ngingatkan wong tua kita itu yang paling gancang kita ngingatnya Pak. Nomor 1, kita ingat penderitaan dia ketika ngurus kita masih kecil. Itu satu yang nak diingat Pak. Gancang kita ngingat Pak dengan umak kita tuh. Kita kan pernah teringat Bu ya. Kita teringat ketika umak. Oh teringat ni umak awak sarunian sari itu. Umak awak menderita nian, bak awak menderita nian. Nah, tu nak gancang ingat, bak dengan umak supaya kita segera berdoa. Yang kedua, Pak,
Kita lah ada agak mewah, lah ada agak rezeki dikit, tapi kita tak sempat. Misalnya, bak kita nak ada umpamanya sehari tu, nyok kepinginian minum susu umpamanya lah. Tapi kita dang dak katek. Biasa bae so hidup kita di dunia kok. Bukannya nak ada terus. Nah, kita ingat, oh nyesalnya anakku bak kelanu. Nyok kepingin makan sop, awak dang buntu bukan main. Ingat kita tuh. Ingat itu ketika tulang gancang. Sudah itu ketika bapak kita nasihat atau marah kita. Nah, itulah makanya Pak, Bu, kalau marah anak jangan ucapan yang basing-basing. Ucapan kita yang bagus-bagus walaupun marah kepada anak. Contoh, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar Imam Masjid Haram Abdurrahman Sudais yang suaranya belagak itu jadi imam itu kan. Nah itu mau kamu tidak tahunya Bu, dimarahi oleh umatnya. Itu ceritanya, kan di Madinah. Dimarah oleh umatnya kena biasa bae anak kecil nakal. Nah nakal tuh maka umatnya ngomong, "Ya Allah, anakku Sudais jadi imam Masjid Haram lah kau nak, ayo." Nah, marahnya macam itu. Jadi imam Masjid Haram lah kau nak, yo. Nah, alhamdulillah Imam Sudais laju jadi imamnya Masjid Haram. Barokah doa ibunya yang marah. Ah, macam itu juga kita, Bu. Pak, marah anak. Biasalah, oh ya nak, jadi bupati Musirawas lah kau nak, yo. Baru kau tahu macam mana sayang bapak dengan rumah yang kau. Dan aku Pak sudah mempraktekkan itu Bu. Sudah dinyatakan, sudah nyato dari Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Salah satu murid aku di pondok pesantren ICM itu namanya Inayatullah. Jadi pernah aku nasihat dia. Oi, nak kau itu jangan macam itu, macam itu, macam itu. Nyok, biasa baik wong muda ketika itu marah dengan aku. Akhirnya aku di rumah. Oh ya nak, aku ni bercita-cita ni anak supaya kau tu jadi bupati. Tahu dah kau? Nah alhamdulillah. Inayatullah, Ustadz Inayah tu ini belum jadi bupati, cuma jadi wakilnya. Tapi doaku makbul. Padahal aku tu marah ketika itu. Pun marah. Jadi ini contoh. Contoh. Demikian barangkali yang patut saya sampaikan kepada kita bersama. Mohon maaf kalau kailah kepanjangan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.